Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita kembali melanjutkan pembacaan buku Bughyatul Muqtasid Syarah Bidayatul Mujtahid di halaman yang ke-20. Jadi ditegaskan di sini yulhaq bil khamri disamakan ataupun disatu kategorikan dengan khamr, yaitu semua benda yang memabukkan, kullu muskirin. Nah, fama sabata iskaruhu yulhaq biha ala ra'yi as-sahih. Jadi semua benda yang terbukti dan valid memabukkan, maka dia akan dihukumi sebagai khamr dan itu hukumnya haram. Illa khilafan syadzan fil khamri. Nah, sebelumnya ada statement yang mengatakan bahwa kalau ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa khamr tidak najis, a'ni fi kauniha najisa, itu dianggap pendapat yang aneh. Jadi di sini dinyatakan ada kutipan dari Al-Mughni karya Ibn Qudamah, wal khamru najisah. Jadi khamr itu adalah barang najis secara zat. Ini menurut pendapat amat ahlil ilm. Jadi kebanyakan atau pendapatnya para ulama secara umum, li'anna Allah Ta'ala harramaha li'ainiha. Karena Allah mengharamkan khamr itu karena zatnya yang bermasalah. Fakanat najisah. Maka berarti dia najis. Seperti babi. Wal maitah bi jami'i ajza'iha allati takbalu al-haya, termasuk bangkai dengan semua bagian anggota tubuhnya yang dialiri darah. Jadi bangkai itu ada yang anggota tubuhnya ketika hidup dialiri darah, ada yang tidak. Jadi kalau yang dialiri darah berarti ketika kita lukai mengalir darah. Ada yang kalau kita potong, kita lukai dia tidak mengalir darah. Seperti bulu misalkan ya, seperti tanduk itu kalau dipotong dia tidak berdarah. Al-maita bi jami'i ajza'iha, itu apa saja ya, lemaknya, kemudian juga kalau dia punya tulang, nanti biasa hewan ada tulangnya ya, tulangnya dan seterusnya, walaupun nanti tulang juga ada pembahasan tersendiri gitu ya. Nah, intinya adalah yang dia dialiri darah, seperti rambut tadi itu memang dia bisa tumbuh. Nah, akan tetapi kemudian ini uh, ada khilaf. Jadi takbalul hayah itu kalau bahasa beliau di sini adalah yang bisa tumbuh, yang bisa panjang. Cuma saja rambut ini tadi dia memang bertumbuh, manjang terus. Akan tetapi ada perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai status rambut atau bulu ya, dari hewan yang mati dengan status bangkai. Dan di sini tidak dibantah oleh penulis itu ya. Fal a'imma as-salasa Abu Hanifah, Malik wa Ahmad yazhabuna ila anna, ini perhatikan ada Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad ya. Mereka berpandangan bahwa bulu bangkai itu tidak najis. Jadi sedangkan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa bulu bangkai ataupun tanduk dia masuk najis. Makanya dikatakan di sini ya Allah titaqbal al hayah. Nah, istadalla Syafi'iyah ala najasatiha bi dalilain. Nah, pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bulu bangkai itu najis karena dua argumen. Yang pertama yang dipakai adalah dari riwayat, yaitu hadis idfinu al-azfara wad-dama wasya'ra fa innaha maitah. Jadi kita disuruh menguburkan tulang, kemudian darah dan rambut dari bangkai karena itu terhitung bangkai. Akan tetapi hadis ini hadis yang dhaif ya. Dan ini yang dijadikan argumen oleh mereka. Dan di sini kita bisa lihat kutipan-kutipan dari kitab para ulama, baik yang madhab Abu Hanifah tadi, lalu kemudian yang madhabnya Imam Ahmad ya tadi. Di sini dinukilkan Imam Malik, lalu kemudian yang keempat itu adalah Imam Ahmad. Di dalam kitab mereka masing-masing ini sudah disebutkan. Jadi mayoritas itu mengatakan bahwa dia tidak najis, tapi Syafi'iyah mengatakan itu najis. Nah, Al-Khatib ini disebutkan, jadi yang dinukil dari nomor 2 itu kitabnya Hambali,
Abu Hanifah, yang nomor tiga ini Malik, yang keempat itu Hambali, dan yang kelima ini adalah kutipan dari kitabnya Madhab Syafi'i. Nah, nanti kita lihat dalil yang kedua ya, yang dipakai oleh Syafi'iyah. Insya Allah kita baca di halaman berikutnya di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.